scan-nya di gambar. Tapi kalau bunda-bunda handphonenya tidak support scan di gambar, berarti di barcode. Yang mana yang memungkinkan? Dan jangan terlalu dekat ya, dia nggak bisa baca kalau kedekatan. Iya, karena mau pembelajaran. Dia kan kode, jadi di gambar ini itu ada kodenya Bu. Kalau titiknya nggak sesuai, ya kameranya harus bunda-bunda. Ini contoh ketika barangkali bunda-bundanya semua sudah berhasil untuk scan, mengajarkannya ke anak. Ini bisa bukunya tiduran sehingga harus dipegangikan bunda-bundanya butuh orang lain. Nah, tapi misalkan nih saya mau menjelaskan tentang bagaimana sih asalnya nasi dari padi, berarti kan dari yang awal tadi disampaikan. Tapi di sini diproses, kita bisa membesarkan augmented reality-nya, bisa auto zoom, di zoom. Pokoknya itu pegangnya nggak tremor, nah kameranya nggak goyang, dia masih bisa nyekan sebesar apapun. Augmented reality ini mendekatkan yang jauh. Apa sih maknanya? Adalah ketika anak-anak kita belajar tentang padi nih, kadang kan via YouTube sudah biasa. Saya kenalkan dulu nih Bu, bentar. Kita ke AR dulu ya, boleh? Ini sudah ditutup. Tutup dulu sebentar, kita mendengarkan materinya. Nanti saya juga sudah share terkait dengan contoh penggunaan ketika perangkat pembelajaran itu pakai AR. Oke, next J, boleh? Terus, jadi bentar sih. Relevansi AR dengan pendidikan atasnya nak. Oh ya, pentingnya AR dalam pendidikan. Tadi sudah saya singgung Bunda. Anak-anak kita sekarang sudah pakai YouTube, itu sudah hal yang biasa. Tapi dia pakai YouTube itu tidak punya interaksi, minim interaksi, dia cuma lihat saja. Tapi kalau dia pakai AR, ini biasanya ini memang tidak mungkin kelas besar kecuali Bunda punya tab di sekolah. Tapi kan tidak semua punya tab, tapi guru punya Android, itu bisa dipakai. Nah, ini bisa membuat anak-anak interaksinya ada dan membangun critical thinking namanya. Rasa berpikir kritis. Karena dia kenapa? Jika ada interaksi itu, dia tanya, loh Bu, bulirnya kok ada yang kuning, ada yang putih? Loh, oh beras itu kalau dibilang kok bentuknya begini dan bla 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 bla. Maka dengan AR ini diharapkan interaktivitasnya ini di pembelajaran lebih dinamis. Karena kita tadi kalau jenengan dengarkan, Pak Reza sudah bilang dididik anakmu sesuai zamannya. Maka kita juga harus tahu teknologi per hari ini. Jangan kita udah YouTube ini udah biasa, ini udah biasa, apalagi ini yang bisa bunda-bunda sedikit dari saya bisa dibawa ke sekolah untuk dipraktikkan. Kita lihat animonya anak-anak dalam pembelajaran, tambah senang nggak mereka? Sehingga ketika dia dijelaskan setelah pakai AR, dia akan lebih mendengarkan gurunya. Anak-anak itu hampir sama kita orang dewasa. First impression itu penting, dilihat dulu. Oh ini penting nggak ya? Oke penting, aku mau mendengarkan. Kalau enggak, sudah dari awal sampai akhir dia nggak mood belajarnya, kan gitu. Nah AR ini untuk menarik hal tersebut. Oke, jadi konsep visualisasi abstrak ini tadi yang saya sampaikan dimudahkan dengan AR. Kita menjelaskan talas di pasar kayak nek talas kayak situ ulang talas gitu ya, kecuali di Malang nih banyak banget masih talas kan. Nah maka kita hadirkan melalui konsep AR. Sebenarnya AR itu tidak harus dari bukan tiga, tapi benar-benar bisa buat. Cuman waktunya kita yang harus lama bersama-sama, waktunya kita terlalu sebentar. Kemudian di pembelajaran kontekstual, tadi ini nanti materinya saya berikan Bunda ya. Di pembelajaran kontekstual itu kita kan menghadirkan benda itu sereal mungkin, senyata mungkin. Anak-anak sekarang itu rasa intelnya besar, mau tahu dinosaurus, mau tahu planet, mau tahu kendaraan besar yang namanya eskavator. Kita bisa pakai bantuan AR ini. Kita bisa desain mereka, tinggal kita aplikasikan dengan Zoom dan lain-lain untuk proses. Dan AR tidak bisa digantikan hanya dengan picture atau gambar yang Bunda download di Google. Kenapa? Karena tidak ada interaksi di sana. Meskipun mau dibesarkan, tapi kan tidak satu kesatuan. Mana ada di Google itu kan pasti satu gambar, disusun lagi satu gambar dan gambar.
Tapi kalau di sini dia jadi kesatuan. Dan kalau kita pakai AR untuk hari ini, per hari ini setiap saya ada pelatihan AR di berbagai tempat, bahkan di penelitian saya, di disertasi saya, di beberapa sekolah anak-anak, tingkat ingin tahunya sangat tinggi karena dia belum pernah nyoba ini seperti itu. Nah, Bunda, ini saya berikan saja pada Bunda, silahkan dimainkan di sekolah. Harapannya saya sekolah bisa tanggap tentang AR. Kalau Bunda mau, sebenarnya ini komersil di Gramedia itu sudah ada, tapi dengan visualisasi yang lain-lain tadi saya ceritakan, dinosaurus, kendaraan berat dan lain-lain. Tapi itu mahal. Satu paper saja, satu card, box card itu 100.000 rupiah. Begitu, itu kan mahal ya kalau untuk kita, dan itu tidak bisa di BOP kan kalau model begitu. Nah, kan kasihan anak-anak kita di daerah, harusnya teknologinya udah ini mereka enggak tahu. Nah, saya senang bertemu bunda-bunda hari ini di pelatihan, jadi bundanya bisa memberikan ini ke anak-anak. Nah, manfaat AR ini di Engagement of Traditional Learning. Jadi kita menambah atau memberi khasanah baru di pembelajaran yang awalnya tradisional, sekarang semuanya children center ya, anak-anak semuanya menjadi pusat. Bahkan dia bisa memainkan ini dengan temannya. Sesederhana ini Bunda. Dulu paradigma kita terhadap gadget itu takut anak kita main gadget nggak fokus. Itu terbantahkan pakai AR. Kenapa? Karena pakai AR Bunda harus fokus. Karena gambar goyang dikit dia udah nggak muncul. Maka dia akan melatih salah satu konsentrasi anak. Kalau dia sudah pay attention dulu, dia taruh konsentrasinya dulu, dia mudah untuk mencerna di pembelajaran itu. Gitu Bunda. Jadi itu yang tidak tergantikan dari AR ke teknologi yang lainnya atau bukan gambar biasa. Karena gambar biasa dia cuma scan selesai. Oh ya, gambarnya udah. Tapi kalau AR kan dia butuh ngepas butuh kayak Bunda tadi, oh nggak bisa kedeketan, nggak bisa tangannya goyang-goyang, nggak bisa, dia ada proses di sana. Itu ya. Oke. Jadi memang di AR ini personalized learning. Kalau harapan saya sih nanti kita akan ketemu di pelatihan pembuatan AR-nya. Itu bisa satu persatu kebutuhan di sekolah ibu sama di sekolah itu ini pasti anaknya beda. Pengen tahunya beda. Misalkan di sekolah ibu sekarang di Surabaya lagi banyak box culvert dan kendaraan berat. Akhirnya anak-anak pengen tahunya kendaraan berat. Jika kita bisa membawa itu ke media AR, mereka akan senang. Di Banyuwangi yang lagi booming, selalu booming adalah daerah pantainya dengan keindahan alamnya. Tapi kalau kita harus mengajak mereka ke sana mahal, atau kalau enggak kita harus nunggu P5 dulu, atau kalau enggak, dan kalau YouTube aja kan enggak asik. Nah, ini bisa hal demikian bisa personalize, tergantikan oleh yang namanya augmented reality. Kemudian di sini ada collaborative learning. Bunda, ini yang salah satu keunggulannya ketika kita pakai AI baru bentuknya augmented reality ini. Ada proses kolaboratif di sini antar anak. Tadi saya ceritakan tentang critical thinking ya. Di critical thinking kita anak-anak dilatih berpikir kritis. Kritisnya kalau dulu dia cuma dapat ilmu saja dari orang tuanya atau dari gurunya, sekarang mereka gini bisa diskusi. Bunda aja tadi kalau nggak sadar sudah diskusi loh. Mulai dari penggunaan apps-nya, ini gambarnya apa, ini bagaimana ininya, itu ada kolaborasi. Dan itu yang tidak ada pada kegiatan yang lain dengan menggunakan gadget. Kenapa saya bilang gitu? Kalau game dia main sendiri, dia nggak ada kolaborasi dengan temannya. Kalau mabar kan saya di sini, ibu di situ, kita mabar di dalam game ketemunya. Yang dimaksudkan kolaborasi kan kita ada interaksi. Nah, dengan AR kita bisa mendapatkan hal-hal. Terus kemudian intermediate feedback, jadi ada umpan balik langsung dalam proses pembelajaran. Jadi ketika tadi saya sudah share terkait dengan perangkat pembelajaran, di sana harus butuh penguatan. Mau secanggih apapun Bunda, AR ini belum pernah diterapkan di sekolah. Kalau nggak ada pemantapan dari Bunda, ini hanya pembelajaran yang media aja. Jadi kalau saya simpulkan dari semua teknologi yang ada, yang paling pintar siapa? Gurunya. Ini cuma alat. Bunda pulang dari Surabaya ini disimpan di lemari juga saya nggak tahu. Pulang dari Surabaya terus bundanya mengeksplor ini di anak disuruh cari benda-benda yang mirip, yuk kita minggu depan mengolah tentang bersama-sama, saya juga nggak tahu. Itu pintar-pintar dari masing-masing gurunya, lembaganya. Jadi namanya feedback ini bisa diberikan oleh masing-masing. Oke, nah manfaat AR ini di
Enhancement of traditional learning. Jadi kita menambah atau memberi khasanah baru di pembelajaran yang awalnya tradisional, sekarang semuanya children center ya, anak-anak semuanya menjadi pusat. Bahkan dia bisa memainkan ini dengan temannya. Sesederhana ini Bunda. Dulu paradigma kita terhadap gadget itu takut anak kita main gadget nggak fokus. Itu terbantahkan pakai AR. Kenapa? Karena pakai AR Bunda harus fokus. Karena gambar goyang dikit dia udah nggak muncul. Maka dia akan melatih salah satu konsentrasi anak. Kalau dia sudah pay attention dulu, dia taruh konsentrasinya dulu, dia mudah untuk mencerna di pembelajaran itu. Gitu Bunda. Jadi itu yang tidak tergantikan dari AR ke teknologi yang lainnya atau berupa gambar biasa. Karena gambar biasa dia cuma scan selesai. Oh ya gambarnya udah. Tapi kalau AR kan dia butuh ngepas butuh kayak Bunda tadi, oh nggak bisa kedeketan, nggak bisa tangannya goyang-goyang, nggak bisa, dia ada proses di sana. Itu ya. Oke. Jadi memang di AR ini personalized learning. Kalau harapan saya sih nanti kita bisa ketemu di pelatihan pembuatan AR-nya. Itu bisa satu persatu kebutuhan di sekolah ibu sama di sekolah ibu ini pasti anaknya beda. Pengen tahunya beda. Misalkan di sekolah ibu sekarang di Surabaya lagi banyak box culvert dan kendaraan berat. Akhirnya anak-anak pengen tahunya kendaraan berat. Jika kita bisa membawa itu ke media AR, mereka akan senang. Di Banyuwangi yang lagi booming, selalu booming adalah daerah pantainya dengan keindahan alamnya. Tapi kalau kita harus mengajak mereka ke sana mahal, atau kalau enggak kita harus nunggu P5 dulu, atau kalau enggak, dan kalau YouTube aja kan enggak asik. Nah ini bisa hal demikian bisa personalize, tergantikan oleh yang namanya augmented reality. Jadi implementasi AR di sini memang menciptakan karya seni digital. Bunda, gambar ini itu bisa berbagai macam. Contoh yang gratisan kita bisa pakai Printik, Canva. Tapi kalau tidak kita bisa menggambar dari awal. Bahkan gambar manualnya Bunda, kalau pakai tab itu kan ada gambar manual, pakai pensil tabnya itu bisa juga recordingkan menjadi ini. Jadi berbagai macam. Jadi kita merubah seni digital manual menjadi digital. Dan di AR ini tentu sangat edukatif bergantung dengan masing-masing topiknya. Dan pembelajaran berbasis proyek. Tadi bisa kita arahkan tadi tentang lah ya, yang paling jarang taunya French fries, nggak tahu tentang mereka. Bentuknya juga nggak tahu, taunya lonjong-lonjong panjang aja. Nah ini bisa diproyekkan. Ini sebenarnya kalau bisa simultan, Bundanya di sini seminggu gitu aja ya. Dari sini pelatihannya ikut PJDL dan lain-lain. Itu kan akhirnya proyeknya. Terus nah ini yang tadi saya ceritakan tentang virtual reality bunda-bunda ini sangat mahal memang. Tapi one day mungkin ini mahal itu kan karena barangnya dikit, yang beli dikit. One day mungkin kita nggak tahu 5-10 tahun lagi kita sudah bisa perlatihan virtual ini kan. Jadi di sekolah bisa. Dulu kan AR nggak kebayang bisa begini. Murah bisa ini kan. Oke, jadi aksesibilitasnya tentu bisa sangat mudah. Kita nggak usah oyong-oyong abot barang gitu kan. Kita kadang kalau menjelaskan padi itu pernah di kelas saya PPG itu ya bawa padi gitu ya Buno. Di kelas bawa padi dijelaskan tentang padi. Pakai AR kita tidak pakai itu. Jadi kita bisa menjalankan secara virtual tapi 3 dimensinya mereka enggak. Karena bisa di zoom. Kalau pixelnya Bunda besar itu bisa di zoom sampai detail bundernya padi sama bundernya jagung itu sampai bisa. Oke, next. Jadi memang masa depan AR dalam pendidikan ini membantu mendorong potensi perkembangan inovasi. Bunda mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak mungkin bisa hanya diam. Kita harus peka untuk itu. Bahkan mungkin ini dari beda-beda sekolah kan ya. Nah, akhirnya mungkin dari satu kecamatan ke kecamatan lain jadi di tempatku sudah pembelajarannya pakai AR loh, di kecamatan sana belum. Nah, itu kan sudah satu level lebih tinggi. Bahkan ketika bunda-bunda akreditasi, wah ini saya jadi ngompor ya, akreditasi itu sederhana. Media yang digunakan sekarang sudah pakai teknologi apa? Augmented reality loh. Kan ini tidak jadi keren, jadi value sendiri buat sekolah. Ya awet-awet ya bukunya. Jangan saya di awet-awet itu jangan sobek. Karena sekalinya sobek kodinya hilang. Kodinya lagi mau Bu. Kurang lama dia. Apa kuliah saja di sini saya.
signifikan untuk di teknologi sekarang. Jadi anak-anak porsinya dapat. Kalau sekarang kan kompetensi yang dibutuhkan semua bisa terwadahi dengan proses augmented reality. Itu Bunda. Oke, silakan Nanda. Tangan dulu ke Bunda. Nah, yang pertama itu kita bisa menyiapkan dulu dari topik atau judul itu mau membahas tentang apa untuk anak-anak. Ya. Selanjutnya menyiapkan materi yang akan dibahas dan menyiapkan storyboard. Nah, ini ada beberapa kriteria buku panduan mendesain anak yang ada yang saya dapatkan dari buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan RI. Nah, untuk pra membaca 1 itu untuk anak usia 1 sampai 3 tahun. Dan untuk pra membaca 2 untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Nah, untuk selanjutnya saya contohkan seperti ini ya, Bu. Jadi untuk ibu bisa membuat sebelum merancang bukunya bisa membuat storyboardnya. Untuk halaman pertama itu mau deskripsinya mau menjelaskan apa, tulisan di bukunya itu seperti apa, itu bisa dirancang dulu. Terus ini bisa untuk digambar-gambar, dicoret-coret dulu sebelum mendesain di Canva. Ibu-ibu semua sudah bisa menggunakan Canva? Sudah. Nah, ini ada beberapa contoh desain untuk e-book ya, Bu. Nah, yang pertama itu tulisannya berada di gambarnya, jadi ada di space itu pojok kanan atas itu, atau yang kedua berada di bawah. Jadi fokus ke gambar, terus tulisannya ada di bawah. Ada beberapa contoh referensi kalau ibu bisa menggunakan Google atau Pinterest atau website lainnya. Nah, untuk tahapannya saya menggunakan Canva ya. Itu beberapa contoh hasil karya saya yang kemarin saya jadikan sebagai skripsi. Nah, ini saya menggunakan full gambar dan tulisannya berada di bawah supaya lebih fokus membacanya dan anak-anak bisa lebih fokus ke melihat gambarnya. Setelah itu disimpan menggunakan format JPG atau PNG gambar itu ya.